Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Salam sehat. Di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Meskipun kalian belajarnya di rumah, belajar jarak jauh, tapi kalian juga harus selalu menjaga kesehatan ya. Nah, kemudian pada kali ini kita akan pelajari bersama tentang teks tanggapan kritis. Nah, sebelum memulai ya, akan Ibu jelaskan dulu tentang teks tanggapan kritis. Pertama, pengertiannya bahwa teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal mengenai kesalahan. Biasanya terjadi jika ada debat. Orang B memberi kritik kepada orang A karena apa yang disampaikannya kurang pas. Bisa disebut juga dengan menganalisa suatu pendapat. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman kita saat kita memberikan pendapat. Karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Kemudian adapun ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, teks tanggapan kritis mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Kemudian ciri yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Kemudian, bagaimana struktur teks tanggapan kritis? Yang pertama, evaluasi merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan kritis. Bagian evaluasi berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Kemudian, urutan yang kedua, susunan yang kedua yaitu deskripsi teks merupakan bagian kedua atau lebih jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Bagian deskripsi teks ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Kemudian susunan yang ketiga yaitu penegasan ulang merupakan bagian ketiga teks atau lebih jelasnya adalah bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis. Yang pertama yaitu kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua, konjungsi. Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Yang ketiga, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Kemudian pilihan kata
yaitu pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. Contoh teks tanggapan kritis. Nah, ini judulnya SMA atau SMK ya. Ibu akan bacakan contoh paragraf atau karangan tentang teks tanggapan kritis berjudul SMA atau SMK. Mungkin ada sebagian orang atau kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu, untuk memilih akan masuk SMA ataupun SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan masing-masing pilihan sebelum kita memilihnya. Apa saja alasan-alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Alasan pertama, kita pasti sudah mengetahui jika lulusan SMK lebih siap dan lebih mudah untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teoretik yang mendalam sesuai jurusannya saja, melainkan siswa juga dibekali dengan kemampuan praktek yang sangat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa setelah lulus SMK nanti kita tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Hal ini tentu salah, karena lulusan SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kelebihan siswa SMK memiliki hard skill, memiliki keahlian sehingga ketika kuliah bisa melanjutkan jurusan yang sama. Sedangkan di SMA, siswa diajarkan kemampuan teoretik saja. Namun, jika dibandingkan dengan SMA, materi-materi yang diajarkan di SMK tidak seluas materi-materi yang diajarkan di SMA. Hal ini karena di SMK kita lebih diajarkan secara detail pada jurusan yang diambil saja. Sedangkan di SMA, kita diajarkan berbagai macam materi sesuai bidang yang kita ambil, misalnya IPA. Jika untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, lulusan SMK lebih dibatasi ruang lingkupnya jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Sehingga rata-rata siswa SMK kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi, siswa SMK tidak bisa mengambil jurusan yang berbeda dengan jurusannya dulu di SMK. Sedangkan lulusan SMA bisa lebih bebas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengingat pada saat SMA, materi-materi yang diajarkan mencakup semuanya. Dengan demikian, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerja dibandingkan dengan lulusan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Namun, untuk menentukan pilihan itu, semua tergantung dengan minat, kemampuan, dan bakat kita. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah jelas tentang penjelasan teks tanggapan kritis. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu jelaskan akan lebih mempermudah kalian untuk memahaminya ya. Nah, kalian baca-baca lagi, kalian pelajari lagi sehingga kalian akan lebih paham dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.